selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan tambahan vaksin PMK 1.800 dosis. Truk yang kedapatan merubah bentuk dan fungsi ditindak petugas dengan cara dipotong. Sebatang pohon pisang di Pasaman Barat berbuah 4 tandan. Penyebaran penyakit mulut dan kuku di pesisir selatan semakin hari semakin meningkat. 12 dari 15 kecamatan di kabupaten ini sudah terjangkit wabah yang mematikan ternak tersebut. Saat ini terdata hampir 2.000 kasus ternak terjangkit PMK. 8 ternak dinyatakan mati akibat penyakit ini. Agar wabah ini tidak meluas dalam waktu dekat, pesisir selatan akan mendapatkan pasokan vaksin 1.800 dosis dari Dinas Peternakan Sumbar. Sebelumnya, pesisir selatan telah menghabiskan 400 dosis vaksin. 182 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan akan didata ulang untuk mengetahui kebutuhannya. Jumlah vaksin yang akan diterima masing-masing nagari tergantung tingkat kebutuhannya. Populasi ternak yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan diperkirakan lebih dari 100.000 ekor, yang terdiri dari sapi 80.000 ekor, kambing 28.000, dan kerbau 8.000 ekor. Ya, terlebih dahulu kami harus mendata ulang lagi nagari yang betul-betul bebas PMK. Karena syarat dari pelaksanaan vaksinasi tentu kepada hewan yang betul-betul sehat dan di sekitarnya juga bebas PMK. Untuk ternak yang sudah sembuh dari PMK selama 6 bulan akan disuntikan vaksin. Begitu juga ternak yang sudah mendapat vaksin sebelumnya juga akan disuntikan kembali untuk dosis kedua. Sebab jarak waktu vaksin pertama dan kedua pada ternak hanya 1 bulan. Banta Fauzan melaporkan dari Kabupaten Pesisir Selatan. Puluhan warga yang tergabung dalam Koalisi Penyelamatan Hutan dan Masa Depan Mentawai Sabtu sore pekan lalu menggelar aksi unjuk rasa di halaman Tugu Merpati, kawasan Pantai Padang. Aksi ini memprotes penguasaan hutan di sejumlah lokasi di Kepulauan Mentawai yang diberikan pemerintah kepada sejumlah pengusaha. Dalam aksi ini, para sikere menampilkan tarian tradisional Mentawai yang menggambarkan kehidupan satwa di hutan yang penuh kedamaian. Namun kelestarian alam Mentawai kini terancam dengan hadirnya perusahaan pengelola hutan. 44.000 hektar lahan yang sebelumnya dikelola masyarakat Mentawai, kini pengelolaannya dikuasai oleh perusahaan. Salah satunya di daerah Silabu yang telah memperoleh izin dari pemerintah. Tak sampai di situ, kini ada 4 perusahaan lagi yang tengah mengurus izin untuk pengelolaan hutan tersebut. Para pedemo menilai hutan dan masyarakat Mentawai tidak dapat dipisahkan karena masyarakat Mentawai hidup dari hutan. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut izin satu perusahaan di Silabu dan tidak lagi mengeluarkan surat izin untuk perusahaan lain. Tujuan kita adalah kampanye untuk penyelamatan hutan Mentawai. Yang saat ini Mentawai sedang dibebani izin, hampir 5 izin. Yang pertama itu ada izin PKKNK di Silabu dan ada 4 usaha untuk mendapatkan izin. Nah, yang pertama ini yang di Silabu harapan kita segera dicabut karena ada konflik di level masyarakat. Aksi damai yang dilakukan Koalisi Penyelamatan Hutan dan Masa Depan Mentawai ini sebelumnya juga digelar di sejumlah tempat, seperti di kantor DPRD Sumbar, di depan sebuah pusat perbelanjaan di Padang, dan di depan Masjid Raya Sumbar.
Demo serupa akan terus dilakukan di Kota Padang agar tuntutan mereka dapat dipenuhi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Alfi melaporkan dari Padang. Peternak di Nagari Tigo Koto Aua Malintang, Kecamatan Ampek Koto Aua Malintang, Padang Pariaman, punya cara sendiri untuk mengobati ternak mereka yang terserang penyakit mulut dan kuku. Mereka memberikan ramuan tradisional dari daun-daunan dan rempah-rempah alami yang diracik sendiri. Pemberian obat tradisional ini ternyata cukup membantu kesembuhan ternak mereka dari ancaman kematian. Resep pertama dari daun-daunan mulai dari daun sungkai, bungo rayo, daun capo, serta daun rambutan, diremas dengan air beras. Bisa juga ditambahkan dengan telur ayam kampung. Kemudian airnya disaring dan dimasukkan ke dalam botol. Resep kedua dari bahan rempah-rempah seperti kunyit, jahe yang ditumbuk sampai halus, ditambah dengan gula aren. Setelah diaduk, kemudian dimasak hingga mendidih. Setelah dingin, baru diberikan kepada ternak yang terpapar. Kedua resep tersebut diberikan kepada ternak 2 kali sehari secara bergantian. Reaksinya itu mungkin sekitar 4 atau 5 hari lah. Itu udah nampak reaksinya. Ya sebab masyarakat itu mengasih pagi sore. Itu dikasih itu. Pagi ramuan yang pertama, sorenya ramuan yang kedua. Oh gitu. Itu yang dilaksanakan masyarakat untuk mengatasi MK itu. Menurut pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Padang Pariaman, Zulkailisman, ramuan tradisional yang diberikan peternak bisa untuk menambah stamina dan imunitas tubuh bagi ternak. Kemudian obat-obat tradisional lainnya seperti jahe, itu kan ramuan tradisional yang bermanfaat untuk daya tahan tubuh, untuk menguatkan imunisasi tubuh, untuk menguatkan menambah tenaga gitu kan, untuk menghilangkan stres. Di Nagari Tiga Kota Aua Malintang tercatat 30 ekor yang terpapar PMK dari total 1.000 lebih ternak yang ada. Meski ada ramuan buatan sendiri, namun peternak tetap berharap adanya obat-obatan yang tepat dari pemerintahan atau petugas kesehatan hewan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Seorang pemuda di Jorong Kapalokoto, Nagari Gunung Medan, Darmasraya, mengembangkan budidaya ulat maggot untuk menambah penghasilan dan menopang ekonomi keluarga. Caranya, larva dari lalat tentara hitam atau black soldier fly itu dijadikan pakan ternak ikan dan ayam miliknya. Sisanya dijual kepada warga sekitar tempat tinggalnya. Sejak 5 bulan lalu, Rudi Hermansyah memelihara dan mengembangbiakan ulat maggot di belakang rumahnya. Di kandang 1 kali 1,5 meter yang dililit tirai ini, Rudi memelihara ribuan lalat hitam untuk bertelur. Telur lalat hitam tersebut kemudian disemai dan dibesarkan di petak seluas 1,5 kali 3 meter. Di petak ini, telur akan tumbuh menjadi larva dengan makanan dari sampah organik seperti sayur-sayur sisa dapur atau dedaunan. Ulat maggot yang sudah panen diberikan kepada ternak ikan serta ternak ayam miliknya, sehingga tak lagi mengeluarkan uang banyak untuk membeli pakan ternaknya. Sisanya, ulat maggot dijual kepada warga yang juga peternak, seharga Rp20.000 per kilogram. Dalam sebulan, Rudi bisa menghasilkan rata-rata 50 kilogram ulat maggot. Usahanya ini berbekal kemauan dan tekad untuk meringankan beban akibat pandemi COVID-19 dan belajar secara otodidak dari media sosial. Ya, awal mulanya saya dulu pernah berternak ikan ya, ternak ikan sama ayam. Jadi waktu masa pandemi sekarang ini pakan pabrikan kan mahal. Jadi butuh modal banyak untuk beternak ikan sama ternak ayam ini. Jadi saya berinisiatif dan juga melihat video-video YouTube teman-teman yang lain. Jadi di situ saya belajar secara otodidak. Saya belajar secara otodidak gimana cara membudidaya manggot ini. Ternyata manggot ini proteinnya sangat tinggi, lemak bahkan melebihi pakan pabrikan. Ada yang penelitiannya menemukan 40% lebih proteinnya. Jadi ini sangat-sangat menguntungkan bagi kita
petani rumahan, skala kecil lah gitu kan. Menurut laporan beberapa sumber, maggot atau belatung cocok sebagai pakan ternak seperti ikan juga unggas. Maggot mengandung asam amino dan protein sebesar 40% dalam tubuhnya. Eko Pangestu melaporkan dari Danmasraya.